Yuk siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, sebelumnya Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan. Ini santai aja, ini nggak akan keluar di ujian juga. Kita hanya butuh mengetahui beberapa hal sebelum kita belajar ya. Oke, kalian pernah nggak sih merasakan bahwa akhir-akhir ini cuaca di lingkungan kita, ya di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat lain lah, itu cuacanya sedikit berbeda ya daripada biasanya. Ya, ada yang tahu kenapa? Bu, Oke, silakan. berubah-ubah, Bu. Kadang siang panas, kadang malamnya hujan. Kadang siang panas, kadang malamnya hujan. Ya, betul sekali. Jadi kadang kayak sekarang ya, pagi ini kan cerah. Belum tentu nanti malam tidak akan terjadi hujan. Biasanya juga akan terjadi hujan. Ada yang mau berpendapat lain? Oke. Cuacanya bikin bingung, kadang berubah-ubah kayak perasaan dia, Bu. Kayak perasaan dia ya. Oke. Mungkin dia belum apa ya, belum yakin ya. Jadi dia berubah ya. Supaya boleh. Ice breaking. Kenapa ya kok bisa cuaca itu seperti itu? Oke. Karena perubahan iklim di wilayah Indonesia, Bu, jadi mempengaruhi cuaca juga. Perubahan iklim di wilayah Indonesia. Apa tadi? Perubahan iklim di wilayah Indonesia. Jadi mempengaruhi cuaca juga. Memang di beberapa negara tidak banyak ya yang terjadi perubahan iklim kayak tempat kita. Kenapa? Karena memang negara-negara itu daerahnya itu berbeda. Kenapa? Karena Indonesia ini sangat spesial. Kenapa spesialnya? Ada yang tahu? Bu. Tapi kalau di berita TV karena masuk musim yang berbeda, Bu. Jadi sebelumnya jadi mempengaruhi iklim juga, Bu. Nah, bisa juga kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang hanya terjadi di Indonesia itu akan mempengaruhi iklim di negara kita. Kalian pernah dengar nggak suatu fenomena atau suatu peristiwa di mana Indonesia itu sangat terjadi kekurangan yang sangat hebat? Mungkin kalian masih kecil ya saat itu, jadi pernah suatu ketika atau suatu musim Indonesia itu sangat kering banget. Kita tuh pokoknya sangat kekurangan air bersih, terus terjadi kerusakan hutan, kebakaran hutan. Nah, itu salah satunya karena awal mulanya seperti keadaan kita ini, cuacanya tidak menentu dan banyak sekali kejadian musim. Jadi kita hari ini akan mempelajari mengenai data perubahan lingkungan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu diharapkan, ini kan suatu harapan ya, jadi mudah-mudahan kalian dapat menciptakan suatu solusi atas permasalahan-permasalahan terkait pemahaman mengenai data perubahan lingkungan berupa iklim atau cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD. Sebelumnya kalian pernah belum mengerjakan LKPD bentuknya lembaran seperti ini? LKPD berbasis barcode. Jadi ini nanti akan di barcode atau di scan ini barcode-nya. Nah, di sini nanti isinya berbagai infografis, berbagai data, dan berbagai berita-berita yang akan menjadi bahan untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, di sini mungkin akan sangat terbatas ya. Nah, itu juga penyedia ini ya. Ini kelompok untuk kelompok
siapa kelompok kedua? Kemarin Ini ya, ini kelompok kedua. Untuk kelompok pertama. Sudah berkelompok ya. Oke. Ibu sambil menilai proses diskusi. Oke, sembari kalian mengerjakan artinya, ibu akan memberikan lembar penilaian teman sebaya. Jadi di sini nanti kalian diminta untuk nanti di sini ada kolom, ada baris di mana kalian menuliskan nama kalian dan menuliskan nama teman yang dinilai. Misalkan kalau satu kelompoknya 4 kan enak ya, 2. Kalau satu kelompoknya 3 nanti bisa diacak aja. Oke. Di sini instrumennya ada 6 butir pertanyaan. Kalian cermati dulu pertanyaannya. Lalu nanti kalian memilih skor. Nah, di sini ibu harapkan kalian objektif aja ya, nggak usah memikirkan nanti teman saya marah kalau saya menilainya skornya 3 misalkan. Kalian di sini objektif aja. Jadi ibu minta kejujuran dari kalian. Oke? Ini Bapak, ini apa? Bisa diisi ya. 3 nanti bisa. Yang penting semuanya kami mulai dari depan. Sebenarnya emang masih semangat ya. Selanjutnya jika kalian sudah mengerjakan KPD-nya, kita ke tahapan selanjutnya yaitu melakukan presentasi. Nah, di sini ibu tawarkan dulu. Ada yang mau sukarela menjadi yang pertama atau random ibu pilih? Random. Random ibu yang pilih ya. Oke, kelompok apa ya? Mungkin kelompok 3 dulu ya. Mana kelompok 3? Kelompok 3? Oke. Seluruh anggotanya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan di bawah KPD-nya dan jawabannya. Silakan. Pasukannya maju ke depan lalu memperkenalkan masing-masing dan mempresentasikan. Untuk yang lainnya menyimak ya.
saya Fahida Zaini. Dan saya Saima Inayatul Zulia. Ya. Di sini kita akan mempresentasikan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim. Yaitu pertama, dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target 29% sampai 41% hingga 2030. Yang kedua, menerapkan adaptasi perubahan iklim untuk ketahanan ekonomi, sosial, dan sumber penghidupan serta ekosistem dan lanskap. Oke, itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan disebutkan nama, asal usulnya, dan mungkin pertanyaannya. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Chandra Sari dari kelompok 4. Ingin bertanya mengapa saat cuaca panas atau perubahan iklim berpengaruh terhadap peningkatan penyakit DBD. Oke, mengapa ketika cuaca itu sendiri mengalami peningkatan penyakit DBD? Mungkin bisa didiskusikan jawabannya dulu ya. Ini yang menjawab harus yang sudah mempresentasikan, bisa yang lainnya juga menambahkan. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Suhu cuaca yang panas sangat disukai oleh nyamuk sehingga terjadi peningkatan populasi nyamuk. Jika suhu di atas 30 derajat, frekuensi nyamuk menggigit akan lebih banyak atau lebih meningkat 3-5 kali lipat, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penyakit di tubuh. Oke, gimana kelompok 4? Mungkin di sini gue akan menambahkannya. Jadi kenapa sih ketika cuaca di tempat kita itu mungkin meningkat, jadi panas, musim kemarau, banyak sekali peningkatan kasus DBD. Nah, salah satunya karena memang nyamuk-nyamuk ini ketika suhunya itu meningkat atau suhu di lingkungan kita menjadi panas, itu dia metabolismenya meningkat yang pertama. Yang kedua, mengapa demikian? Karena memang ketika udaranya panas, dia akan sangat membutuhkan banyak ATP, akan sangat membutuhkan banyak asupan energi, sehingga dia akan menggigit, berapa tadi menggigitnya? 3-5 kali. 3-5 kali lipat. Nah, di situ juga salah satunya mengapa peningkatan penyakit DBD disebabkan oleh Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari anggota kelompoknya? Oke, sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan ya. Mungkin di sini Ibu tidak akan banyak membahas apa yang sudah disampaikan tadi. Kalian juga sudah sharing dengan teman-teman kalian. Mungkin nanti hasilnya bisa saling berbagi di grup WhatsApp ya. Ada grup kelasnya, jadi mungkin nanti bisa difotokan atau di mungkin temannya ada yang mau fotokopi, jangan klik-klik loh ya. Kalau temannya mau fotokopi. Nah, dari pemaparan tadi, apakah ada di antara kalian yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kelima kelompok itu jelaskan? Ya, namanya siapa? Ilmu Habibah. Umu Habibah. Oke, sudah ditandai Umu Habibah. Nah, oke, kesimpulannya, perubahan iklim atau cuaca menjadi sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Menyebabkan banyak peristiwa yang sudah dijelaskan tadi, sehingga sebagai manusia harus memiliki upaya untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Ya, Jadi memang kita sebagai berbicara mengenai El Nino, di sini Ibu ada capturean sebuah berita di sini termuat pada tanggal 31 Mei 2020.
ada yang bisa membantu ibu membacakan? Hanya membacakan loh. Oke, mungkin mbak yang di paling depan bisa membantu ibu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memproyeksi Indonesia akan mengalami El Nino pada 2023 dan menyebabkan potensi musim kemarau di Indonesia meningkat. PLH Deputi Klimatologi BMKG Urip Haryoko mengatakan berdasarkan pengamatan BMK terhadap suhu Itu kan katanya masih lama ya, dan mungkin dari intensitas rendah hingga intensitas berat. Nah, kenapa sih di sini bisa dikatakan intensitas rendah dan intensitas berat? Nah, mungkin untuk bulan-bulan saat ini masih beberapa kali terjadi turun hujan ya, walaupun ya cuma sejam atau setengah jam. Pembelajaran hari ini banyak materi yang sudah kita pelajari, teman-temannya juga sudah berbagi banyak solusi. Ada nggak di antara kalian yang ingin bertanya atau mengajukan pendapat, atau mungkin kalian punya solusi yang paling mungkin digunakan? Ada yang pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah pernah refleksi ya, yaitu membagikan sticky note dan kalian menuliskan masukan-masukan kalian untuk pembelajaran, untuk guru, dan mungkin untuk